warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kita dapat melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu diawali dengan mempelajarinya, karena itulah sesuatu yang paling wajib dari hal-hal yang wajib adalah belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama ini lebih wajib daripada sholat, karena sholat gak sah tanpa ilmu. Lebih wajib daripada beriman. Dan iman itu kalau gak beriman kafir. Cuman orang beriman tanpa ilmu percuma. Iman dari mana? Dia ilmunya enggak ada. Dia mengatakan saya iman kepada Allah. Jadi dia percaya. Percaya apanya? Dia bilang saya percaya apanya? Karena itulah belajar tentang Allah dulu. Siapa itu Allah? Sifat-sifatnya apa? Barulah dari situ Anda mengimaninya. Orang yang mengatakan iman kepada Rasul, tapi dia tidak ngerti Rasul itu siapa. Siapa saja Rasul yang wajib dia iman, tidak ngerti, maka percuma. Iman dia nol. Karena iman itu setelah mengetahui. Karena itulah iman orang-orang yang tidak pernah mengecap ilmu agama itu mengkhawatirkan. Karena itulah mengapa ilmu tauhid hukumnya fardu ain, sama seperti ilmu fikih. Fikih tentang keislaman, tauhid tentang keimanan. Dua ini wajib. Sehingga sebelum seseorang itu mengklaim dirinya muslim, dia harus belajar dulu tentang keislamannya. Baru kemudian dia mengamalkan sesuai yang dia pelajari itu. Barulah dia dianggap muslim di sisi Allah. Orang yang ingin dibilang mukmin, maka dia harus belajar rukun iman yang 6. Memantapkan di dalam setiap daripada rukun iman tersebut, barulah dia yakini dalam hati. Maka dia dianggap beriman nanti di akhirat. Ya, karena urusan iman itu tidak terdeteksi. Orang bisa tahu kita fulan muslim apa Anda dengan kesehariannya. Oh fulan sholat, fulan ini ngerti muslim berarti. Tapi apakah dia beriman? Allahu a'lam. Karena keimanan urusan sini. Nah, hanya dia saja yang merasakan dia iman apa Anda. Masalahnya bagaimana bisa beriman kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Ibarat kata iman itu adalah buah dari pohon namanya ilmu. Bagaimana bisa ada buah kalau pohonnya nggak ada? Bagaimana bisa ada buah kalau pohonnya sendiri nggak ada? Bagaimana bisa beriman kalau dia nggak ngerti siapa itu Allah? Dia bilang saya iman pada Allah. Iman bukan ucapan, iman soal sini. Itulah Nabi bilang iman itu di hati, meyakini. Yakin itu setelah tahu. Dari sini mengetahui siapa Allah, bukan datnya, tapi sifatnya, perbuatannya, itu wajib. Baru kemudian Anda yakini itu.
Setelah itu baru iman pada malaikat. Siapa itu malaikat? Kemudian apa saja tugas mereka, sifat-sifat mereka kayak apa. Habis ngerti, imani itu. Iman kepada kitab, pelajari kitab itu apa. Apa saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, siapa saja penerimanya, isinya apa kitab-kitab itu. Habis Anda paham, baru tekankan di sini. Berarti Anda beriman kepada kitab. Terus sampai kepada qada dan qadar. Nah, kalau seseorang mempelajari 6 daripada rukun iman tersebut dan meresapinya di hati, maka dia menjadi mukmin indallah. Dia beriman di sisi Allah. Menurut manusia bisa jadi orang itu beriman, bisa jadi tidak. Karena di zaman sahabat sendiri, di zaman sahabat itu tidak semua yang sholat di belakang Nabi itu beriman. Dan Allah sudah berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di sekitar kalian wahai para sahabat, daripada orang-orang Arab itu ada yang munafik. Allah sendiri yang mengatakan, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Bahkan sebagian penduduk Madinah yang Nabi hijrah ke sana, maradu 'alan nifaq, mereka bersikukuh dalam kemunafikannya. Wallahu ya'lamuhum. Allah yang tahu mereka itu. Wa antum la ta'lamun, tapi kalian enggak tahu. Kenapa? Urusan sini. Yang ngerti munafik apa enggak? Allah. Dan Allah memberitahu Nabi Muhammad sehingga Nabi itu ngerti siapa sahabat yang munafik, yang menampakkan Islam tapi enggak percaya adanya Allah, enggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Itu Nabi ngerti. Karena kan dalam sebuah tafsir saya baca di Sahih itu, Nabi itu pernah suatu ketika bilang, yang saya sebut namanya berdiri, fulan, fulan, sebut ke berdiri. Bis berdiri, Nabi mengatakan haula munafiqun. Yang berdiri ini munafik itu. Sehingga sahabat berhati-hati. Karena itulah tidak ada yang meriwayatkan hadis kecuali benar-benar sahabat. Kalau munafik itu rata-rata setelah Nabi wafat tampak aslinya. Karena itulah diantara yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di masa beliau jadi khalifah, al-murtadun, orang-orang yang murtad dari agama. Ini sahabat, cuman dari awal memang nggak percaya Nabi. Sehingga waktu Nabi ada mereka bisa menampakkan Islam. Pas Nabi nggak ada baru muncul aslinya. Itu memang ada di zaman apalagi zaman sekarang. Sampai pernah ada seseorang bilang kepada Imam Al-Basri, ya Imam, alhamdulillah ya, zaman kita ini nggak ada munafik. Kalau zaman Nabi banyak. Kata Sayyidina Hasan bin Al-Basri, sumpah munafik, orang munafik itu punya ekor, engkau nggak akan bisa jalan di jalan raya. Saking banyaknya, takut keinjak ekor mereka. Itu zaman Imam Hasan Basri. Ya. Sehingga dalam hal ini benar-benar tidak ada yang menyelamatkan seseorang dari fitnah akhir zaman kecuali ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kita kepada kajian tentang zakat tijarah. Ada beberapa permasalahan yang kita baca. Idza ishtara 'aradan litijarah bimalin balighin linisab. Jika seseorang itu membeli barang dagangan dengan uang yang sudah nyampe nisabnya. Anggap dia membeli dengan uang 100 juta. Sudah nisab. Dia membeli barang dagangan dengan uang 100 juta. Maka hitungan haulnya bukan dihitung ketika dia niat berjualan, tidak. Tapi haulnya dihitung dari duit 100 juta. Saat saya ngumpulkan 100 juta ini 6 bulan yang lalu terkumpul. Ya, sekarang saya membeli barang dagangan, langsung saya jual sekarang itu. Haulnya kapan? Haulnya ikut haulnya duit, bukan haulnya sekarang.
Jadi mulai Januari itu dia sudah terkumpul 100 juta, disimpan aja. Bulan Juni dia belikan barang 100 juta itu, ya, untuk ngisi toko. Maka haulnya toko tersebut bukan bulan Juni tapi Januari. Artinya 6 bulan ke depan baru dia hitung dagangannya. Kalau nyampe nisab, keluarkan zakat. Zakatnya bentuk duit, bukan bentuk barang. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Yang dihitung dengan cara apa, Ustaz? Dihitung dengan cara harga jual, bukan harga beli. Ya. Itu. Jadi patokannya bukan ketika dia mulai berjualan, tidak. Kalau dia membelinya itu dengan uang yang sudah sampai nisab. Beda kalau dia modalnya 50 juta, nggak sampai nisab. Maka ngitungnya itu mulai dia jualan. Modalnya 50 juta, nggak sampai nisab. Maka bulan Juni dia mulai beli, mulai itu juga dia jualan, maka Juni tahun depan dia ngitung. Kalau sampai nisab, ya, nisab ini berapa, Ustaz? Kalau emas itu 1 gramnya 1 juta, berarti 84 juta. Kalau lebih, ya tinggal dikalikan. Ya. Nah, kalau seumpama 84 juta, nyampe itu berarti wajib zakat. Nggak sampai 84 juta, nggak wajib zakat. Nunggu tahun depan lagi. Terus seperti itu, dan tiap tahun wajib dizakati. Ya, zakat perdagangan ini tiap tahun wajib dizakati. Kemudian lawit tajara bima tajibu zakatu fi aini. Seumpama orang tadi berdagang dengan barang yang wajib dizakati. Dia berdagang dengan barang yang wajib dizakati. Seperti apa? Seperti dia berjualan 40 kambing. Dia jualan kambing. Punya 40 ini sudah nisab, ya. Maka wajibnya zakat benda, bukan zakat perdagangan. Wajibnya itu zakat kambingnya itu, bukan zakat perdagangan. Artinya kalau dihitung, anggap kambingnya itu berapaan? Kalau domba murah, ya, dibanggil itu domba 1,5. Sebulan sebelum hari raya Idul Adha itu 1,5 masih. Tapi di sini nggak ada sih. Kalau dipanggil murah. Dan domba itu setahun sudah sah untuk korban. Setahun sudah sah. 1,5 kali 40 itu ketemu 60 juta. Ya. 40 ekor. 60 juta nggak sampai nisab. Tapi karena ini kambing wajib nisab, wajib zakat, sudah nyampe nisab. Jadi kalau sudah punya 40 kambing setahun, bukan zakat perdagangan, walaupun dia jual beli kambing, tapi zakatnya zakat kambing. Kenapa? Karena ini barang wajib dizakati. Ya. Adapun kalau kambing itu nggak wajib zakat, contoh nggak sampai 40, dia punya 39 aja, kambingnya cuma 39, berarti kan nggak wajib zakat. Ya. Sudah setahun, maka wajib zakat perdagangan kalau harganya nyampe nisab. Contoh kambing di Grogot 4 jutaan agak. Punya 39. Kalikan berapa itu? 4 kali 30 120 sudah. 120 juta. Kalau 30 ya. Ini 39 ya, melebihi itu. Ini berarti wajib zakat. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa selamat dari zakat. Kalau dia punya 40, wajib zakat kambing. Kalau nggak sampai 40, sudah setahun, dihitung. Harga kambing ini kalikan nyampe nggak nisab? Nyampe, Ustaz, wajib zakat. Ya, sama kayak sapi. Sapi punya 30, minimal nisab sapi itu 30 ekor. Dia jual beli sapi. Ya. Punya 30 ekor setahun, wajib zakat sapi, bukan zakat perdagangan. Tapi kalau nggak sampai 30, wajib zakat perdagangan kalau sampai nisab. Berapa nisabnya? 84 juta. Karena hitungannya hitungan duit. Ya, hitungannya hitungan duit perdagangan. Sehingga kalau perdagangan ngeluarkan duit, bukan mengeluarkan sapi.
bukan mengeluarkan sapi, mengeluarkannya duit. Tapi kalau 30 ekor sudah nyampe nisabnya sapi, yang zakat sapi, bukan zakat duit. Berapa Ustaz? 1 ekor sapi umur setahun. Kalau dia punya 30 ekor, 30, 31, 32, yang penting belum 40, paling full 39, itu zakatnya 1 ekor sapi umur setahun. Kalau dia sudah punya 40, 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau bahasa Jawa pedet ya, pedet itu anak sapi. Itu umur 2 tahun kalau 40. Ya. Tapi kalau nggak sampai 30, berarti nggak sampai nisab. Maka dilihat zakat tijarahnya nyampe, harganya itu nyampe nggak? Jelas nyampe ya. 10 aja sudah nyampe. 10 aja 200 atau 150-an kalau 15 jutaan. Nah ini zakatnya zakat perdagangan, 2,5% dari seluruh harga. Bayarnya bayar duit, bukan bayar sapi. Ya. Kemudian kalau dia membeli barang dagangan dengan hewan ternak, barter, nggak pakai duit, dia membeli barang itu pakai hewan ternak. Yang hewan ternak ini sudah nisab, ya. Contoh saya punya 40 ekor kambing, sudah nisab. Belum setahun saya tukar dengan barang. 40 ekor ini dengan barang saya tukar, barter. Tidak apa-apa ya. Kalau nggak bu, yang dilarang itu kalau 3 benda ini, makanan, emas, perak, itu kalau barter ya hati-hati riba. Kalau selain 3 ini aman dari riba. Sampai barter motor dengan mobil, walaupun timbangannya beda, tidak apa-apa. Ya, barter motor dengan mobil tidak apa-apa. Kenapa? Nggak masuk 3 ini. Kalau sudah 3 ini, emas, perak, makanan, beras, gandum, ya, buah-buahan, itu syaratnya harus 3, baru selamat dari riba. Apa itu? Pertama harus seukuran. Kalau sejenis, beras dengan beras, seukuran. Walaupun harga aslinya beda, tidak boleh beda ukurannya, harus seukuran. Yang kedua, sama-sama kontan. Tidak boleh satu kontan satu nyicil, riba jadinya. Apalagi saling nyicil, riba. Yang ketiga, penyerahannya di waktu yang sama. Satu sekarang, satunya besok, riba. Hati-hati. Nah, sehingga kalau barter itu banyak syaratnya banyak. Tapi kalau pakai duit sampai membeli aman. Kalau pakai duit aman. Tapi kalau sudah pakai barter ini di 3 hal ini, karena itulah nggak boleh beli emas kredit. Nggak boleh beli kredit. Kenapa? Karena uang itu nilainya emas. Kenapa uang wajib zakat? Karena dia senilai emas. Sehingga kayak beli emas dengan emas. Karena itulah beli emas dengan kredit masuk riba. Nah ini ya. Terus kemudian bagaimana kalau dia membeli barang dagangan itu dengan hewan ternak yang sudah nyampe nisab? Maka haulnya dimulai dari membeli, bukan ikut haul kambing. Haul kambing sudah 6 bulan. Ustaz, saya punya 40 kambing, ini sudah 6 bulan Ustaz. Ada orang nawarin barter dengan barang di tokonya semua. Ya, tokonya ini lumayan, saya hitung harganya itu lumayan. Maka saya setuju aja, ya sudah. Saya beli 1 toko ini, setelah dia ngitung ya, dengan kambing ini, kambing 40 tukar. Sah. Terus haulnya ikut mana perdagangan ini? Ikut mulai dia beli barang, bukan dari ikut haul kambing tidak. Ya. Terus kemudian jika dia, misalnya yang selanjutnya, jika dia membeli dengan harta tijarah, ya, setelah 6 bulan, ya, dia berdagang ini habis 6 bulan,
dia tukar dengan unta yang sudah wajib zakat. Unta yang sudah nyampe nisab. Berapa minimal unta kemarin? 5. Ya, di Indonesia gak ada untanya, gak dihafal juga ini. Dia tukar barang-barang dagangan yang dia punya itu, yang sudah setengah tahun, sudah 6 bulan, ditukar dengan unta 5 ekor. 5 ekor ini minimal. Ya. Atau dia membelinya, ya, maklufatan ini dikasih makan. Kan kemarin kita bahas bahwasanya hewan ternak itu kalau dikasih makan dengan biaya nggak wajib zakat. Kalau dia dilepas di tanah lapang nyari makan sendiri wajib zakat. Hewan ternak yang dipekerjakan, kerbau suruh bajak sawah, sapi suruh narik kereta, itu nggak wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang nganggur, nggak boleh dipakai, baru wajib zakat. Ini dalam hal ini pada dua keadaan tersebut yang wajib zakat perdagangan. Ya, mulai ngitung perdagangan, bukan zakat unta. Artinya ketika unta itu sudah setengah tahun wajib dizakati. Ya, zakat apa? Zakat perdagangan, bukan zakat unta. Ya, dengan syarat dia membeli unta itu untuk didagangkan juga. Untuk dagang juga. Beda kalau dia beli unta untuk dipelihara aja, bukan dijual, berarti terputus sudah. Nisabnya dimulai dari dia membeli unta tadi. Tapi kalau dia tetap berdagang, cuman beda barang. Sebelumnya jual sepatu ditukar dengan unta 5. Lanjut jualan juga, tapi maka haulnya ikut sepatu tadi. Sepatu sudah 6 bulan, berarti haulnya jual beli unta ini kurang 6 bulan. 6 bulan selesai, berarti wajib zakat perdagangan, bukan zakat unta. Tinggal dihitung satu unta berapa? 40 juta minimal ya. Paling murah unta itu yang saya tahu itu 40 juta kali 5 200 sudah. 2,5% berarti 5 juta. Ya, 5 juta. 2,5% iya 5 juta. Nah, ini kelanjutannya hampir sama dengan nomor 8. Jika seseorang pedagang menjual barang dagangannya dengan barang dagangan lain, contoh dia jualan tas sebelumnya, tas ini nggak laku-laku, kurang lah, minatnya orang kurang, terus dia tukar sama orang penjual sepatu. Sepatu ini laris, saya tukar aja, barter antara toko jual tas dengan sepatu. Setuju juga sepatu, barter. Itu haulnya nggak terputus, tetap ngikutin haul tas tadi, walaupun barangnya berubah jadi sepatu. Ya, tidak terputus haul. Artinya haulnya ikut tetap haul yang awal, bukan permulaan ini. Kemudian idza kana lahu samarun litijarah wa qabla mudhil haul bada shalah. Sumpama dia ya memiliki buah untuk didagangkan. Buah yang wajib zakat ada 2, apa aja itu? Anggur dan kurma. Berarti kalau jeruk ini gak wajib. Tapi kalau dia berdagang jeruk, nah ini wajib zakat perdagangan. Nah, ini dia jual buah ya untuk berdagang. Berarti buah apapun, bukan buah yang wajib dizakat, bukan khusus. Terserah buah apa. Sebelum berlalunya haul, sebelum setahun, ya, pada sholahu sudah tampak masaknya itu, maka yang wajib dikeluarkan zakat buah-buahan ini. Berarti ini khusus kurma dan anggur. Ya. Baru kemudian, karena untuk zakat buah-buahan gak disyaratkan haul, yang penting panen
nyampe 5 wasak. Berapa 5 wasak itu? 7,5 kuintal. 7,5 kuintal. Itu nyampe 5 wasak wajib zakat. Berapa zakatnya Ustaz? Tergantung waktu merawat itu pakai biaya apa ada. Kalau cuma tanda hujan 10%. Kalau dia pakai biaya pemupukan macam-macam pengairan 5%. Dia 1 ton panennya, ya berarti pakai apa itu? Biaya apa enggak? Biaya 5%, sehingga 50 kilo. Kalau hanya tanda hujan, maka 100 kilo zakatnya. Kalau 1 ton. Maka seumpama barang ini, ya, dia berdagang, pas masak panen, maka bukan zakat perdagangan, zakat kurma itu keluarkan dulu. Habis keluarkan zakat kurmanya, barulah dari itu dimulai zakat perdagangannya. Nah, ya, dan ini selamanya sudah, karena dia kan sudah dipetik nih. Ini enggak dizakati lagi untuk, karena nunggu panen yang selanjutnya. Yang panen selanjutnya baru yang dizakati. Yang ini perdagangan terus. Kurma yang sudah dipetik ini perdagangan terus, bukan zakat buah-buahan lagi sudah. Ya. Nah, kemudian jika seseorang punya tanah yang diperdagangkan, tanah yang dijual, sudah pengumuman sudah, tanah yang dijual, kemudian dia menanam di tanah tersebut tanaman yang wajib zakat, dibuat sawah seumpama, atau tanam gandum yang wajib zakat, atau tanam anggur di tanah yang dia jual tadi itu. Ini daripada nggak laku, saya tanam aja. Maka di sini dia wajib zakat sawah. Kalau semua dia bikin sawah, zakat beras kalau sudah panen nyampe nisab, dan juga zakat tanah tadi yang didagangkan. 2 zakatnya. Zakat tanah sebagai perdagangan karena dia berdagangkan. Yang kedua, zakat hasil dari tanah itu. Kemudian kasus yang selanjutnya, jika dia menjual mata uang dengan mata uang yang lain, jual beli mata uang, apa itu? Money changer, ya, money changer. Maka haulnya terputus. Ya, haulnya terputus. Dia punya uang 200 juta rupiah. Kerjanya dia, ayo yang mau nuker rupiah, dolar keterima, real keterima, ya, mau ringgit keterima. Itu jualnya itu terus. Nanti ada orang jual, beli berapa? Tukar dengan ini apa? $1.000, $1.000 berapa itu? Nanti sekian ya, berkurang lagi. Yang seperti itu, haulnya terputus. Artinya nggak mungkin setahun itu nggak berputar. Bisa aja seminggu itu sudah berubah sudah. 2 hari yang lalu bentuk rupiah, sekarang yang 200 juta itu bentuk dolar. Minggu depan bentuk apa lagi? Terus seperti itu. Karena itulah nggak wajib zakat. Orang yang kerjanya itu money changer, walaupun duitnya 1M, cuman berubah-ubah, 1M sekarang rupiah, besok dolar berapa puluh ribu, terus seperti itu. Ini nggak wajib zakat. Kenapa? Karena haulnya ketika berubah dengan jadi mata uang yang lain, terputus haul. Dari dolar kembali ke rupiah, terputus haul dolar, ke rupiah lagi, ulang lagi. Nah, itu keuntungan orang yang kerjanya itu money changer. Ustaz, apakah nggak masuk riba, Ustaz? Karena biasanya ada tulisan harga jual dolar sekian, harga beli sekian, beda itu. Biasanya beda, ya. Itu nggak masuk. Kenapa? Beda mata uang, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sama. Karena itulah yang sering terjadi itu dekat-dekat hari raya. Nah, dekat hari raya itu, ayo
tukar uang baru. Uang baru 100.000, 5.000-an. Harganya 120. Itu riba. Karena sama-sama rupiah. Ini baru Ustaz, nggak ngurus baru urusan rupiah. 5.000 lecek sama baru, tempe satu dapat juga. Sama. Bukan yang lecek dapat separuh tempenya. Ya. Sama. Dari sini nggak boleh kayak gitu. Terus kayak apa? Saya butuh uang baru, Ustaz. Nah, caranya akadnya dibenarkan. Akadnya pakai 2 akad. Saya beli 100.000 Anda, yang 5.000-an itu dengan 100.000 jadi 100.000. Ini 20.000 ongkos capean. Ngantri di bank lama kasihan capek. Ongkos. Kalau akad saya beli 100.000 Anda dengan 120 riba. Di sini aja perbedaannya. Yang menjadikan halal haram itu pengucapan. Contoh dalam pernikahan. Anda mengatakan kepada calon menantu, saya nikahkan Anda dengan putri saya bernama Fulan. Sah. Karena pakai lafaz nikahkan atau kawinkan. Saya halalkan putri saya untuk Anda. Haram, zina hukumnya. Urusan pengucapan aja. Kenapa? Karena yang sah di dalam pernikahan hanya lafaz angkah sama zawajah. Angkah itu kan, zawaj itu kan. Saya nikahkan atau saya kawinkan. Saya halalkan putri saya, gak halal. Karena lafaznya beda. Sama kayak jual beli ya. Saya misalnya terima kasih ya, terima kasih bukan akad. Harus saya tukarlah. Saya beli, saya jual, harus. Kalau nggak pakai itu berdosa. Tapi nggak sampai bikin barangnya haram, tetap halal karena sudah ada timbal balik. Dia dapat duit, saya dapat barang, tetap halal. Cuman dia dosa karena meninggalkan aturan syariat, meninggalkan sistem. Ya. Kemudian masuk ke zakatul fitr, zakat fitrah. Ini berlalu fitrah ini. Ini harusnya dibahas Ramadan atau sebelum Ramadan. Tapi ya kapan lagi? Ramadan timbul kita. Ya. Zakat fitrah sumiyat bidzalik li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shahr Ramadan. Dinamakan zakat fitrah karena dia diwajibkan ketika orang selesai Ramadan. Kapan itu? Malam Id. Ramadan nggak wajib fitrah, cuman boleh. Kapan orang itu wajib fitrah? Ketika dia hidup di awal Ramadan, awal Syawal. Itu kapan itu? Syawal itu perpindahan hari dalam Hijriah dimulai dengan terbenam matahari. Karena itulah pergantian tahun itu bukan jam 12 malam, tapi pergantian itu terbenamnya matahari. Sehingga sebelum terbenam matahari baca doa akhir tahun. Habis gini nih, ini sudah Dzulhijjah ini. Habis terbenam matahari baca doa awal tahun. Karena pergantiannya itu ketika terbenam matahari. Sehingga dalam hal ini Ramadan dan Syawal itu pergantiannya kapan? Ketika terbenam matahari malam itu. Orang wajib zakat fitrah ketika dia mendapatkan sebagian Ramadan, sebagian Syawal. Kalau dia mendapatkan salah satunya aja, nggak wajib fitrah. Contoh, orang yang meninggal di sore terakhir Ramadan. Sore terakhir, mandi di malam Id, dia meninggal sorenya. Ini nggak wajib difitrahi, karena dia nggak dapat Syawal. Beda kalau dia wafatnya malam Id. Wafatnya dia malam Idul Fitri, wajib dikeluarkan zakat karena dia sudah dapat Syawal walaupun belum sempat bayar. Atau bayi yang lahir di malam Id, ada bayi lahir malam Id, maka bayi ini nggak wajib difitrahi. Kenapa? Karena dia nggak dapat Ramadan. Beda kalau dia lahir di sore terakhir Ramadan.
nanti malam Id sorenya lahir, ini bayi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh ayahnya, karena dia mendapat Ramadan, dapat Syawal. Ya. Itu yang dimaksud. Dan diistilahkan zakatul badan, zakat badan. Karena itulah wajib zakat fitrah ini untuk orang yang kaya, yang miskin, yang baligh, yang belum baligh, bahkan bayi wajib. Yang sehat, yang sakit, wajib zakat fitrah. Ya. Wajib. Tapi tadi ada kalanya dia wajib sendiri, ada kalanya ditanggung orang lain. Yang ditanggung contoh istri ditanggung suami, anak-anak yang belum baligh ditanggung ayahnya. Itu anak perempuan yang sudah baligh tapi belum nikah ditanggung ayah masih fitrahnya. Nah, sehingga mereka wajib cuma ditanggung orang lain. Ya. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minar rafath wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah itu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan tercela. Ngomong kotor mungkin waktu Ramadan, ngomongin orang, debat kusir, itu bisa bersih dengan zakat fitrah. Wa tu'matun, dan sebagai makanan untuk fakir miskin. Di sini Nabi menyebutkan salah satu penerima fitrah. Apa itu? Fakir dan miskin. Hukumnya, hukum zakat fitrah wajib bil ijma'. Arti ijma' di sini kesepakatan seluruh sahabat. Dalam Al-Quran gak disebutkan, dalam hadis disebutkan. Cuman bisa jadi dalam hadis itu kalau nggak diijma'kan kurang kuat, dibuat ijma'. Kapan waktunya zakat fitrah? Waktunya zakat fitrah itu dibagi menjadi 5. Pertama, waktu wajib. Kapan itu? Yaitu dengan dia mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Artinya kalau sudah malam Id hukumnya wajib. Sampai kapan itu? Nah, sampai silanya itu sebelum khotib naik mimbar. Ya, itu waktu wajibnya. Nah, ada yang mengatakan sampai terbenam matahari. Mulai terbenam matahari hari Id, itu mulai malam itu. Itu waktu wajib. Waktu yang utama ketika habis terbit matahari, terbit fajar shadiq. Paling utama itu habis sholat subuh. Cuman tadi kalau Anda ngasih sendiri, kalau panitia nggak kuat sudah. Panitia biasanya malu. Mana paling afdal Ustaz? Saya ngasih ke panitia apa ngasih sendiri? Ngasih sendiri. Kalau Anda tahu siapa yang berhak, paling afdal itu ngasih sendiri. Tapi karena kebanyakan orang tidak ngerti yang berhak itu siapa, maka diadakan panitia penerima atau panitia amil zakat untuk membantu orang-orang yang bingung menyerahkan ke siapa ini. Ya. Jadi paling afdal itu waktunya tadi setelah sholat subuh, sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan saya fulan ini nanti aja besok, saya besok habis sholat subuh ke rumahnya. Paling utama, pahalanya paling besar. Waktu boleh, waktu jawaz kapan itu? Mulai awal Ramadan. Ramadan boleh sampai bayar fitrah. Ya, artinya takdim, mendahulukan waktu zakat boleh dengan syarat waktu wajibnya itu malam Id, orang ini masih mustahik. Orang yang Anda kasih zakat fitrah itu masih mustahik di waktu wajibnya. Artinya apa? Dia masih hidup sampai malam Id. Kalau dia sebelum malam Id sudah meninggal, wajib diganti fitrahnya 2 kali. Atau dia sebelum malam Id kaya, mendadak dapat warisan, yang awal miskin berhak jadi nggak miskin lagi, berarti harus diganti. Boleh ditarik lagi, boleh. Maaf Pak, fitrah yang kemarin saya tarik lagi, sampai sudah kaya. Ya Allah, fitrah ini ditarik lagi.
seumpama. Tapi berhak dia ya, tidak dosa. Bahkan kalau orang itu masih nerima, nggak boleh karena dia nggak berhak. Dia nggak berhak. Gitu. Karena zakat fitrah sama dengan zakat yang lain, hanya untuk 8 golongan. Ya. Kemudian yang keempat, waktu makruh. Kapan makruh bayar zakat fitrah? Habis sholat id baru bayar. Ya, habis sholat id baru bayar. Sampai kapan? Sampai sebelum terbenam matahari. Itu makruh. Kecuali kalau dia menunggu orang fakir yang lagi mudik. Ya. Saat ini orang fakirnya baik, Ustaz. Cuman nggak ada malam id keliling. Dia bilangnya nanti siang, besok siang saya di rumah. Tapi sudah selesai Idul Fitri, tidak apa-apa. Orang fakir yang soleh lebih utama dari fakir yang jarang sholat. Kenapa? Karena bantu dia ibadah. Ini orang fakir, ahli majelis, utamakan daripada ahli orang fakir, ahli syirik terus fakir. Mending yang ahli majelis, bikin dia semangat hadir majelisnya, bikin dia semangat ibadahnya, kita bantu. Ya. Yang kelima, waktu haram. Kapan waktu haram? Kalau dia akhirkan sampai terbenam matahari, nggak bayar-bayar. Hari Id, hari Senin. Ya, Senin maghrib belum bayar dia, haram. Tapi tetap wajib. Tetap wajib. Kayak contoh seperti orang sholat subuh sudah terbit matahari dan dia sudah bangun. Mulai 5:30 sudah bangun dia. Tapi karena penalti, malas wudhu, ini penalti saya tadi ditinggalkan sampai 6:30. Ya Allah, dosa besar. Dia masuk ke firman Allah, fawailul lil musallin. Celakalah untuk orang-orang yang sholat celaka ini. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka ini lalai dari sholatnya sampai keluar waktu. Beda kalau tidur, kan ini bangun dia. Itu sudah sholat, kena siksa lagi. Apalagi nggak sholat, Pak. Ini yang sholat ya, yang sholat dibilang celaka karena dia mengakhirkan dari waktunya. Alasannya banyak. Ada kalanya rapat lah di kebun, Ustaz nanggung, Ustaz nanti sore sekalian kodok duhur. Dosa besar. Ini sering kadang-kadang. Kalau mau pulang nanggung juga. Nanti aja sudah sekalian asar, duhurnya hilang. Ya, macam-macam. Sehingga dalam hal ini hati-hati, mengakhirkan sholat dari waktunya dosa besar. Gak sholat lebih dosa besar lagi ya. Maka kecuali kalau ada udzur, boleh dia mengakhirkan. Contoh, saat ini di kampung situ banyak mustahik, Ustaz, tapi jalurnya becek, gak bisa mobil lewat. Boleh gak saya akhirkan sampai besok? Boleh, selama ada udzur gitu. Mau nyampaikan ke sana gak bisa mobil karena jalanan becek, gak bisa lewat, boleh diakhirkan. Ya, dengan udzur tadi. Jadi disimpan dulu sama pihak masjid atau sama yang bayar, saya simpan dulu. Atau dia mau ngasih tetangganya yang fakir, atau dia mudik, telepon dulu, Pak, ya apa di sini zakat tuh sampai nih. Titip dulu aja, Pak. Istilahnya saya nanti kalau pulang harus saya ambil, enggak apa-apa. Bukan enggak bayar, ini sudah bayar, cuman yang menerima enggak ada di rumah. Sementara orang fakir sekitar lebih berhak daripada di luar. Kecuali kalau yang sekitar sudah cukupi. Boleh Anda pindah ke tempat lain. Boleh Anda pindah. Sehingga dalam fikih disebutkan nggak boleh pindah zakat. Apalagi zakat barang yang kelihatan mata. Hewan ternak, panen, sawah luas. Orang sudah ngintai, orang-orang fakir, kapan Pak Haji nih zakat nih. Tahu-tahu dipindah, lu sakit hati yang sekitar. Dosa. Ya.
Bahkan kata sebagian ulama wajib diqadha seperti itu. Harus diqadha, artinya kasih yang sekitar ini yang penting. Ya. Nah, tapi kalau nggak kelihatan itu hilaf. Contoh apa? Duit kan nggak kelihatan, orang nggak tahu duit Anda berapa. Nggak pasti orang rumahnya mentereng duit banyak, jadi utangnya banyak itu. Nah, sementara zakat itu urusan duit, ya, bukan urusan rumah besar. Insyaallah kita lanjutkan ya masalah zakat fitrah itu yang selanjutnya. Saya mau bertanya mungkin. Ya. Iya, kalau seumpama orang-orang sekitar itu belum tercukupi, nggak boleh. Dan orang yang di Kalteng itu bukan famili yang mustahik. Kalau famili yang mustahik, walaupun luar kota, itu tidak apa-apa. Kita mendahulukan keluarga yang mereka berhak ya, daripada yang di kota ini, tidak apa-apa. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita bahas semoga bermanfaat. Fadilah habibina syafi'i. Allah fi dzulum yasqiyum syukur tuhibul ahwal wal aqwal wal af'al bi jahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbi wafiqna wa fi kulli ma tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa khila anqiya ulama nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syurur wa kirra birridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.